Kalau kamu mikirin hari musim panas yang hangat di dekat kolam yang tenang, apa yang kamu bayangkan? Pasti capung, kan? Kamu lihat mereka menari di atas air, sayapnya berkilauan seperti kaca patri kena sinar matahari. Mereka itu makhluk yang cantik banget, simbol kedamaian dan ketenangan. Dengan tubuh ramping dan warna-warni cerah, mereka kelihatan kayak perhiasan terbang kecil. Orang sering berhenti cuma buat ngelihatin mereka, terpesona sama pola terbangnya yang anggun. Mereka kelihatan kalem dan lembut banget, cuma melayang-layang di angin. Gampang banget ngerti kenapa banyak budaya ngelihat mereka sebagai tanda keberuntungan atau perubahan. Mereka nambah sentuhan magis ke pemandangan alam apapun. Tapi aku mau bilang, penampilan damai itu adalah salah satu trik terbesar alam. Di balik penampilan yang rapuh itu, ada pembunuh berdarah dingin. Betul, capung adalah salah satu predator paling sukses di seluruh planet ini. Mereka bukan cuma melayang-layang menikmati pemandangan, mereka lagi berburu. Serangga-serangga ini adalah akrobat udara dengan nafsu makan yang tak terpuaskan untuk serangga lain. Mereka adalah jet tempur dunia serangga, dilengkapi dengan kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Jadi, meskipun mereka mungkin terlihat seperti peri kecil yang damai, sebenarnya mereka adalah karnivora yang ganas. Ini pengingat yang gila bahwa di alam, hal-hal tidak selalu seperti yang terlihat. Kontras yang mengejutkan ini yang bikin capung begitu menarik buatku. Mereka mewakili perpaduan sempurna antara keindahan dan kekuatan predator yang mentah. Bayangkan makhluk yang sekaligus supermodel dan super predator. Itulah capung buat kamu. Mereka menghabiskan hari-hari mereka berpatroli di wilayahnya. Mata besarnya memindai mangsa berikutnya. Mereka tidak cuma menunggu makanan datang. Mereka aktif memburu dengan presisi yang menakjubkan. Ini pekerjaan penuh waktu untuk jadi sebaik ini dalam apa yang mereka lakukan. Seluruh keberadaan mereka dibangun untuk menjadi pemburu terbaik yang mereka bisa. Jadi, lain kali kamu melihat capung melesat lewat, aku mau kamu ingat ini. Kamu bukan cuma melihat serangga yang cantik. Kamu menyaksikan mesin pemburu kuno yang sangat berevolusi beraksi. Ini adalah makhluk yang telah menyempurnakan seni penyergapan dari udara. Perpaduan keanggunan dan efisiensi ini adalah mahakarya evolusi. Ini pelajaran yang kuat bahwa alam mengemas keterampilan bertahan hidup yang luar biasa, bahkan ke dalam kemasan yang paling indah sekalipun. Hargai keindahannya, tapi juga hormati kekuatannya yang luar biasa sebagai salah satu predator paling menakjubkan di dunia. Keren! Yuk, kita jalan-jalan ke masa lalu. Aku ngomongin jauh banget ke belakang, jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, di periode karbon, nenek moyang capung modern menguasai langit. Bisa kamu bayangin? Serangga purba ini, yang dikenal sebagai Griffin Fleece, ukurannya raksasa. Beberapa punya rentang sayap lebih dari 2 kaki, menjadikan mereka serangga terbang terbesar yang pernah ada. Mereka adalah predator udara teratas pada masanya. Terbang melintasi hutan rawa purba. Mereka adalah penguasa udara yang asli, menciptakan cetak biru kesuksesan yang telah bertahan selama jutaan dan jutaan tahun. Luar biasa rasanya memikirkan bahwa garis keturunan mereka begitu tua. Yang lebih menakjubkan lagi adalah betapa sedikitnya capung berubah sejak saat itu. Tentu mereka lebih kecil sekarang karena ada lebih sedikit oksigen di atmosfer kita. Tapi rencana tubuh dasar mereka, strategi berburu mereka, dan cara hidup mereka sangat mirip dengan kerabat purba mereka. Mereka adalah fosil hidup sejati. Ini memberitahu kita bahwa desain mereka hampir sempurna sejak awal. Evolusi berhasil sejak pertama kali. Ketika kamu melihat capung hari ini, kamu melihat desain yang telah bertahan dari beberapa kepunahan massal dan melihat benua-benua terpisah. Ini adalah tautan langsung ke dunia prasejarah yang hampir tidak mungkin kita bayangkan. Jadi, di mana para penyintas purba ini hidup hari ini? Capung ditemukan di seluruh dunia, di setiap benua kecuali Antartika. Rumah mereka selalu dekat air. Kamu akan menemukan mereka di sekitar kolam, danau, sungai, aliran air, dan lahan basah. Ini karena siklus hidup mereka sepenuhnya bergantung pada air tawar. Capung dewasa mungkin terbang jauh untuk berburu, tetapi mereka harus selalu kembali ke air untuk bertelur. Hubungan dengan lingkungan akuatik ini adalah bagian penting dari identitas mereka. Mereka adalah tanda ekosistem yang sehat. Jika kamu melihat banyak capung, itu biasanya berarti air di dekatnya bersih dan penuh kehidupan. Kehidupan capung dimulai bukan di langit, tapi di bawah air. Betina bertelur di tanaman air atau langsung ke air.
Dari telur-telur ini menetas nimfa, yang sama sekali tidak mirip dengan capung dewasa. Nimfa ini adalah predator akuatik sepenuhnya, bernapas melalui insang di perut mereka. Mereka bisa hidup di bawah air selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, tergantung spesiesnya. Selama waktu ini, mereka adalah pemburu yang rakus, memakan segalanya mulai dari larva nyamuk hingga kecebong dan bahkan ikan kecil. Fase bawah air yang panjang ini adalah rahasia kesuksesan mereka, karena mereka tumbuh besar dan kuat sebelum pernah melakukan penerbangan pertama mereka. Tubuh capung itu keajaiban rekayasa, dibuat untuk satu tujuan: berburu di udara. Mari kita mulai dengan matanya. Kepala capung hampir seluruhnya tertutup oleh dua mata majemuk yang besar. Setiap mata terdiri dari hingga 30.000 lensa individu kecil. Ini memberi mereka bidang pandang hampir 360 derajat. Mereka bisa melihat ke depan, ke samping, ke bawah, dan bahkan ke belakang secara bersamaan. Penglihatan luar biasa ini memungkinkan mereka melihat mangsa kecil dari kejauhan dan melacak gerakannya dengan akurasi yang tepat. Mereka juga bisa melihat spektrum warna yang lebih luas daripada kita, yang membantu mereka mengidentifikasi pasangan dan mangsa. Lalu ada sayapnya. Capung punya dua pasang sayap yang bisa bergerak secara independen satu sama lain. Ini adalah senjata rahasia mereka untuk terbang. Ini memungkinkan mereka melayang di tempat seperti helikopter, terbang lurus ke atas atau ke bawah, melesat mundur, dan berbelok tajam dengan kecepatan luar biasa. Beberapa spesies bisa terbang hingga 35 mil per jam. Sayap mereka kuat tapi ringan, dengan jaringan urat yang kompleks yang mencegah robek. Kemampuan terbang yang unik ini membuat mangsa mereka hampir tidak mungkin melarikan diri. Mereka adalah penguasa langit sejati, mengungguli hampir semua makhluk terbang lainnya. Teknik berburu mereka sama mengesankannya dengan anatominya. Capung punya tingkat keberhasilan sekitar 95% saat berburu. Itu salah satu yang tertinggi di seluruh kerajaan hewan. Mereka adalah predator penyergap yang sering menghitung kemana mangsanya akan pergi dan terbang untuk mencegatnya. Untuk menangkap makanannya, mereka membentuk keranjang dengan kaki berduri mereka. Mereka terbang dari belakang dan di bawah target mereka, seperti nyamuk atau lalat, dan menyendoknya dari udara. Mereka kemudian bisa memakan tangkapan mereka saat masih terbang, menggunakan rahang kuat mereka untuk mengunyah. Ini adalah proses yang cepat, efisien, dan mematikan. Bagian tubuh mereka yang lain sangat cocok untuk gaya hidup ini. Keenam kakinya tidak bagus untuk berjalan, tetapi sempurna untuk menangkap mangsa dan bertengger di tanaman. Perutnya yang panjang dan ramping berfungsi sebagai kemudi, membantu mereka menyeimbangkan dan mengarahkan selama manuver udara yang kompleks. Setiap bagian dari capung, dari kepala hingga ekornya, telah berevolusi untuk menjadikannya pemburu yang lebih baik. Ini adalah contoh sempurna bagaimana bentuk mengikuti fungsi di alam. Makhluk ini adalah mesin yang disetel dengan baik, dirancang untuk dominasi mutlak di wilayah udaranya. Capung itu lebih dari sekadar predator keren. Mereka punya peran super penting dalam menjaga ekosistem kita seimbang dan sehat. Coba pikirin apa yang mereka makan. Makanan utama mereka terdiri dari serangga terbang kecil, banyak di antaranya kita anggap hama. Mereka makan nyamuk, agas, lalat, dan micis dalam jumlah besar. Satu capung bisa makan ratusan nyamuk setiap hari. Ini menjadikan mereka bentuk pengendalian hama alami dan sangat efektif. Petani khususnya diuntungkan dengan adanya capung, karena mereka membantu melindungi tanaman dengan memangsa serangga yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan. Mereka adalah layanan pengendalian hama gratis dari alam. Tapi peran mereka tidak berhenti di situ. Ingat kehidupan mereka sebagai nimfa di bawah air? Pada tahap itu, mereka juga predator kunci di lingkungan akuatik mereka. Mereka mengendalikan populasi larva nyamuk, mencegah gerombolan nyamuk mencapai usia dewasa. Dengan melakukan ini, mereka membantu mengurangi penyebaran penyakit yang bisa dibawa nyamuk, seperti malaria dan virus West Nile. Pada saat yang sama, nimfa capung adalah sumber makanan penting bagi hewan yang lebih besar seperti ikan dan katak. Jadi, baik di air maupun di udara, capung adalah mata rantai penting dalam jaring makanan, membantu menjaga keseimbangan yang rapuh. Bahkan predator puncak seperti capung punya musuhnya sendiri. Mereka tidak kebal. Burung, laba-laba, katak, dan bahkan capung yang lebih besar akan memangsa mereka.
Pada tahap nimfa, mereka diburu oleh ikan, kura-kura, dan predator akuatik lainnya. Ini semua bagian dari siklus hidup alami. Menjadi predator dan mangsa berarti mereka mentransfer energi melalui ekosistem. Mereka mengambil energi dari serangga kecil yang mereka makan dan meneruskannya ke rantai makanan, ke hewan yang lebih besar yang memakan mereka. Aliran energi ini penting untuk lingkungan yang berkembang dan stabil. Ini membawa kita ke poin penting. Apa yang akan terjadi jika capung menghilang? Dampaknya akan sangat besar. Tanpa mereka, populasi nyamuk dan lalat penggigit lainnya bisa meledak, menyebabkan lebih banyak hama bagi kita, dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Efek riak akan mengganggu seluruh jaring makanan. Hewan yang bergantung pada capung untuk makanan akan kesulitan bertahan hidup, dan ekosistem akuatik akan menjadi tidak seimbang tanpa nimfa untuk mengendalikan larva. Kehilangan mereka akan menjadi pukulan besar bagi keanekaragaman hayati. Itulah mengapa kita harus melindungi makhluk menakjubkan ini dan habitat lahan basah mereka. Mereka adalah bagian yang indah dan vital dari dunia kita.